السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada halaman ke-89. Wa akhrajal Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sahih. Baik. Dikeluarkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, waliya Abu Bakrin sanataini wa sab'ata ashhur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Abu Bakar waliya, memimpin menjadi khalifah, sanatain, 2 tahun, wa sab'ata ashhur, lebih 6 bulan. Berarti hanya 2 tahun 6 bulan saja. Demikian pendeknya masa khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa fi tarikh Ibnu Asakir, dalam tarikh Ibnu Asakir dengan sanadnya dari Asma'i, beliau berkata qala Khufaf ibni Nadbah As-Sulami, berkata Khufaf ibn Nadbah As-Sulami, yabki Abu Bakar, ketika menangisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam syairnya beliau berkata, laisa lihayyin fa'lamannahu baqa wa kullu dunya amruha lil fana wal mulku fil aqwami mustawda'un ariyatun fasyartu fihi al-ada wal mar'u yas'a wa lahu rasid tandubuhu al-'ainu wa naru sada yuhram aw yuqtalu aw yuqahharu yashkuhu suqmun laysa fihi shifa inna Aba Bakrin huwa al-ghaythu in lam tuzra' al-jawza'u baqlan bima tallahi la yudrak ayyamahu dhu mi'zarin nashin wala dhu rida
Man yas'a kay yudrik ayyamahu mujtahidun syadza bi ardin fada. Artinya kurang lebih, laisa li hayyin, tidaklah bagi orang yang hidup, fa'lamannahu, hendaklah sungguh-sungguh kau ketahui. Ini anak kalimat. Adapun lanjutan dari laisal hayy adalah baqa. Tidak ada bagi orang yang hidup kekekalan. Tidak ada sesuatu pun yang hidup akan mengalami kekekalan, tentunya kecuali Allah Ta'ala. Kalimat fa'lamannahu jumlah mu'taridah, anak kalimat di tengah. Maka kalau terjemahkan, tidaklah orang yang hidup, ketahuilah dengan benar, tidak akan kekal. Wa kullu dunya amruha lil fana. Setiap dunia urusannya selalu akan berakhir dengan fana. Akan berakhir dengan fana, kehancuran. Apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hancur. Dan sisalah yang akan kekal adalah wajhu rabbik, wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'u yas'a walahu rasid tandubuhul ainu wa naru sada. Seseorang berupaya, seseorang berusaha, didorong oleh mata dan semangatnya, tetapi ujung-ujungnya yuhramu au yuqtalu au yuqahharu. Yuhram menjadi renta dari kata haram. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Yuhramu menjadi renta, rapuh tulangnya, berkerut kulitnya, ila akhirnya. Au yuqtalu, atau terbunuh. Au yuqahharu, atau dikalahkan. Atau yashkuhu suqmun laisa fihi shifa, atau mengeluhkan sakit yang tidak sembuh, ujung-ujungnya mati. Artinya dari 1, 2, 3, 4 menggambarkan tidak ada yang akan kekal di muka bumi. Sebagai muqaddimah, sebagai tauti'ah. Tauti'ah artinya pijakan. Biasanya kalau orang berbicara dimulai dengan pijakan dulu, bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang kuat pasti akan melemah. Gak akan ada yang kekal di muka bumi ini. Ini sebagai muqaddimah. Baru kemudian Abu Bakar, baru masuk isinya. Inna Abu Bakrin huwal ghaith. Sesungguhnya Abu Bakar itu seperti hujan. In lam tazra'al jauza baqlan bima. Jika tidak digarap, jika tidak diolah tanahnya, al-jauza, ini ladangnya, baklan dengan tumbuh-tumbuhan, bima, dihilangkan hamzahnya, lidarurah syi'riyah, karena syair aslinya bima'in. Tetapi kalau disebut bima'i akan rusak bait syairnya. Lam tuzra'ul jauza baqlan bima. Abu Bakar itu seperti hujan. Kalau kita mau menggarapnya, maka hujan itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau, sawah, ladang ila akhirih. Tetapi kalau tidak mau membahasnya, enggak mau mengolahnya, ya enggak dapat apa-apa. Hujan turun begitu saja kemudian lewat. Tallahi la yudrak ayyamahu. Tallahi la yudrak ayyamuhu. Sungguh demi Allah. Sumpah bisa dengan ta, tallahi, bisa dengan waw, wallahi, bisa dengan ba, billahi.
Tiga-tiganya bermakna demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tallah, wa billah, wa na'am, wallahi. Makanya dengan tak, tallahi la yudrak ayyamuhu. Sungguh demi Allah, enggak akan bisa dicapai hari-hari beliau oleh siapapun. Siapapun dari manusia. Tetapi sebagaimana biasanya, penyair untuk menyesuaikan syairnya tidak menyebut orang atau tidak menyebut manusia, tapi menyebutnya dengan kata-kata yang mencocoki syairnya. Sehingga orangnya dijuluki dengan du mi'zarin nashin wala durida. Tidak akan bisa dicapai hari-hari Abu Bakar oleh siapapun yang pakai sarung. Maksudnya manusia. Izar, mi'zar. Wala durada, walaupun orang yang pakai baju, yang siapapun yang pakai baju, pakai gamis, pakai izar, nggak akan bisa menyaingi Abu Bakar. Kullu dhu mi'zarin nashin wala durida. Man yas'a kayudrak ayyamuh mujtahidun syadda bi ardin fadha. Kalau ada orang yang berupaya yas'a kayudrik ayyamahu, karena ingin mencapai hari-hari Abu Bakar, ingin seperti Abu Bakar, dengan mujtahid, dengan sungguh-sungguh, syadda, akan nyeleneh nantinya, akan aneh sendirian di tengah-tengah padang pasir yang luas. Apa maknanya? Barakallahu fiikum, kita menjadi ahli sunnah saja sudah gharib. Tahu gharib? Asing. Memang demikianlah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat Bada'al Islamu ghariban wa sayu'udu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. Berbahagialah orang-orang yang asing. Apa maknanya asing? Berbeda sendiri. Di zaman pertama Rasulullah berdakwah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Apa kata mereka kaum musyrikin, kata orang-orang Quraisy? Mereka merasa aneh dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ilah kecuali Allah. Satu tok. Mereka heran. Apakah aja'ala al-alihata ilahan wahida? Inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah orang ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak jadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh. Ujab, lebih dari ajib. Kan ada Tuhan yang untuk minta hujan, ada Tuhan yang untuk mengundi nasib, ada berhala yang untuk ini, untuk ini. Mereka anggap perlu banyak. Tetapi dikatakan oleh Nabi dalam dakwah pertamanya, la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka mereka ta'ajjabu. Mereka terkejut, terheran-heran, tahayyaru, hayaran. Aja'al al-alihata ilahan wahida? Inna hadza la syai'un ujab. Itu dimulai dengan keanehan. Ternyata hari ini mulai lagi keasingan itu tampak. Kita bicara jangan minta kepada kuburan, jangan minta pada pohon keramat, jangan meminta pada keris, pada batu, pada ini. Loh, kenapa enggak boleh? Bukankah mereka orang soleh? Mereka terheran-heran lagi. Ta'ajjabu, tahayyaru. Ini barakallahu fikum, baru kita mengerjakan satu perkara dari agama ini, yaitu tauhid. Mereka sudah terheran-heran. Kalau Abu Bakar ditiru, diikuti persis seperti Abu Bakar, kira-kira jadi apa sekarang? Hah? Syadda bi ardin fadha, akan sendirian di tengah padang pasir, enggak ada yang bisa mengikuti dia, enggak mampu, enggak sanggup. Suruh kayak gitu, enggak mampu saya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, padahal beliau di bawahnya Abu Bakar. Siang hari di musim panas, dan kita tahu musim panasnya di Jaziratul Arab bisa 50 derajat lebih.
Bisa 62 derajat. Gak ada yang kuat orang di luar. Tetapi Umar karena hewan zakatnya dari Baitul Mal ada yang lepas, dia mengejarnya sendiri. Padahal dia khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi sederajat dengan presiden, dengan raja, tetapi mengejar-ngejar unta di luar sana, di tengah panas. Orang melihat ada yang mengejar-ngejar unta, gila orang itu. Orang-orang melihat begitu, karena tidak tahu itu Umar. Siang-siang seperti ini, dia mengejar-ngejar unta. Orang itu, apa nggak bisa tunda saja nanti sore? Yang lain berkata, siapa itu? Apakah dia tidak berpikir demikian? Semua terheran-heran. Sampai ketika ada yang tahu kalau itu Umar, kalimatnya ini tadi. Ya Umar, engkau memberatkan orang setelahmu. Lihat kalimatnya. Ya Umar, engkau memberatkan orang setelahmu. Artinya khalifah setelahnya kalau enggak seperti Umar, merasa saya harus seperti Umar atau lebih. Tetapi enggak mampu. Siapa yang mau tengah hari mengejar-ngejar unta seperti itu? Membawa karung. Padahal dia penguasa. Pemimpin tertinggi. Orang termulia. Memikul gandum dibawa ke tempat orang miskin sendiri. Ketika dikatakan ya Amirul Mukminin, biar aku yang bawa. Tidak. Apakah engkau akan memikul bebanku nanti yaumul qiyamah? Ini tanggung jawabku. Ketika mengetahui ada orang yang dalam keadaan kesusahan, merasa bertanggung jawab. Ikhwani fillah azakumullah, ini kalau sekarang dilakukan asing, aneh, bahkan akan dikatakan oleh masyarakatnya, presiden apa? Kok bisa nyuruh anak buahnya jalan sendiri? Wah, paling ria itu cari muka. Ngapain? Masuk ke kampung-kampung untuk membawakan beras pada mereka, langsung dipikul sendiri. Anak buahmu banyak, pegawaimu banyak, uangmu banyak untuk membayari orang. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau ada yang yas'a, ada yang berupaya untuk seperti Abu Bakar As-Siddiq, enggak akan mampu. Kalaupun mampu, niscaya dia akan menjadi orang yang aneh di tengah negerinya. Akan sendirian di tengah padang pasir. Faslun. Ma ruwiya an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu min al-ahdatsil musnadah. Min al-ahadits al-musnadah. Apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dari hadis-hadis yang bersanad. Musnadah. Beberapa kitab-kitab hadis ada yang ditulis berdasarkan musnad, seperti musnad Imam Ahmad, musnad banyak musnad para ulama. Apa maknanya musnad? Disusun berdasarkan sahabat-sahabatnya. Dari sahabat Abu Bakar sekian hadis, sahabat Umar sekian hadis, sahabat Utsman sekian hadis. Semua hadis yang diriwayatkan Utsman ada di Musnad Utsman. Sekian hadis yang diriwayatkan oleh Ali ada dalam Musnad Ali. Yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ada dalam Musnad Abu Bakar. Baik. Dimulai dari orang yang paling tinggi, paling mulia setelah nabinya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya sampai Musnad Abu Hurairah, Musnad Ibnu Umar, Musnad ila akhir. Tetapi ternyata setelah dikumpulkan dalam Musnad Abu Bakar, hadis dari beliau tidak banyak. Qala rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, qala an-Nawawi fi tahdzibihi, rawa Siddiq an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 100 hadis wa 42 haditsa. Kata an-Nawawi rahimahullah dalam ringkasannya bahwa Abu Bakar Siddiq meriwayatkan hadis 142 hadis. 142 hadis. Sedang yang lainnya ada yang sekian ratus hadis, bahkan ada yang 1000 sekian hadis, ada yang 900 hadis ila akhir.
Bisa dikatakan hadis beliau sangat sedikitnya. Binisbah li syuhratihi radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau dibandingkan dengan kemasyhurannya, kalau dibandingkan dilihat dari kemuliaannya dan orang yang terdekat dengan Nabi, yang seperti pakaian beliau selalu nempel di tubuhnya, artinya selalu berada di sampingnya, harusnya banyak dong hadisnya. Dijawab, sababu qillati riwayatihi. Adapun sebab sedikitnya riwayat beliau, ma'a taqaddumi suhbatihi, padahal persahabatan beliau taqaddum, lebih dulu. Siapa orang yang pertama masuk Islam dari rijal, dari kalangan laki-laki dewasa? Abu Bakar. Tapi kenapa kok sedikit hadisnya? Padahal dia mulazamatuhu ma'a mulazamatihin Nabi, bersama mulazamahnya beliau. Mulazamah itu selalu bersama. Kenapa kok sedikit? Al-jawab, annahu taqaddamat wafatuhu qabla intisharil ahadith. Beliau lebih dulu wafat sebelum tersebarnya hadis-hadis dan sebelum perhatian para tabi'in menuju pada hadis. Bisima'iha wa tahsiliha wa hifdhiha. Sebelum para tabi'in perhatian dalam hadis, bisima'iha untuk mendengarkan hadis, wa tahsiliha untuk menghasilkan hadis, wa hifdhiha untuk menghafal hadis, itu belum. Rasulullah baru wafat. Mereka baru merasakan kesedihan sepeninggal Rasulullah SAW. Tiba-tiba 2 tahun berikutnya Abu Bakar wafat. Mereka belum berpikir atau belum serius untuk mengambil hadis. Ketika mereka, kalau gitu kita harus jaga hadis, Abu Bakar sudah wafat, sudah meninggal. Itu sebab pertama. Sebab kedua, walaupun umurnya Abu Bakar Siddiq sama dengan umurnya Rasulullah SAW, 63 tahun. Tetapi ketika Rasulullah hidup, Abu Bakar dan para sahabat yang lain juga tidak merasa perlu untuk menyampaikan hadis. Mengapa? Ada Rasul. Bagaimana hukumnya ini? Tanyakan beliau Rasulullah SAW. Paham ya? Karena sebagian besar hidupnya Abu Bakar adalah di masa hidupnya Rasulullah SAW. Sehingga tidak begitu diperlukan meriwayatkan hadis. Diperlukan tapi sedikit. Kadang-kadang diperlukan, tetapi tidak begitu diperlukan. Rasul masih hidup dan masih bisa ditanya. Semua orang bisa langsung bertanya pada Rasulullah SAW. Itu barakallahu fikum di antaranya. Ada pula barakallahu fikum yang ketiga, masa khilafahnya yang pendek. Beliau cuma 2 tahun. Yang berikutnya bisa sampai berapa tahun? 6 tahun. Yang berikutnya lagi bahkan sampai sekian belas tahun dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi khilafah beliau paling pendek dan hidupnya sepeninggal Nabi juga paling pendek. Maka 100 lebih ini sudah cukup banyak buat beliau. Cukup banyak. Qultu, saya katakan, kata Imam Suyuti rahimahullah, wa qad dzakara Umar radhiyallahu taala anhu fi haditsil bai'ati as-sabiq. Disebutkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis bai'ah yang sudah lewat, anna Abu Bakr radhiyallahu taala anhu lam yatruk syai'an unzila fil ansar aw qad dzakarahu Rasulullah sallallahu fi sya'nihim illa dzakarahu. Masih ingat hadis? Ustaznya di sini bukan di sana. Nah, perhatikan. Hadis Umar atau hadis bai'ah yang dimaksud, masih ingat atau enggak? Itu dulu. Masih ingat apa itu hadis bai'ah? Hadis yang mana? Hah? Riwayat tentang
Barakallahu fikum ketika Rasulullah wafat. Kemudian terjadi keributan di kalangan Ansar. Di mana? Di tempatnya tak kedengeran suaranya. Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Karena hampir terjadi pertikaian, disusullah Abu Bakar wa Umar dan beberapa orang Quraisy untuk menenangkan mereka. Umar ingin bicara, memiliki sesuatu yang merasa ini bagus untuk disampaikan. Tetapi ketika berbicara ditahan oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar yang berbicara. Kata Umar, sungguh demi Allah, apa yang aku niatkan untuk disampaikan, semuanya disampaikan oleh Abu Bakar. Dan ditambah dengan apa yang aku tidak terpikir, beliau sampaikan. Di kalimat Umar ini ada kalimat. Masih ingat? Kata Umar, beliau sebutkan semua hadis tentang Ansar. Dan semua apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Ansar. Tentang keutamaan Ansar. Artinya apa? Abu Bakar itu banyak hadisnya. Alim, faqih, muhaddits, hafiz. Itu yang dimaksud. Perhatikan kalimatnya. Kembali pada kitab. Berkata Umar Ibn Khattab. Fi hadisil bay'ah. Karena berakhir dengan dibayatnya Abu Bakar. Maka disebutnya dengan hadis bay'ah. Berakhir dengan dibayatnya Abu Bakar. Anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu lam yatruk syai'an unzila fil ansari aw qad dzakarahu Rasulullah fi sya'nihim illa dzakarahu. Abu Bakar tidak meninggalkan semua yang turun tentang Ansar dari ayat-ayat. Kalau diturunkan berarti ayat. Tidak pula apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang urusan mereka kecuali disebutkan oleh Abu Bakar. Ketika disebutkan tentang Ansar, disebutkan oleh Abu Bakar ayat Allah Ta'ala yang memuji Ansar. Di antaranya, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَسَمَّاكُمْ الْمُفْلِحِينَ. Kata Abu Bakar, kalian dinamakan oleh Allah sebagai muflihin. وَسَمَّانَ صَادِقِينَ. Sedangkan tentang Ansar dari hadis disebutkan pula hadis tentang keutamaan Ansar. Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'il Ansar ila akhirih. Hadza adallu dalil. Ini menunjukkan tinggi-tinggi dalil. Adallu dalil kalau diterjemahkan secara letterlek, dalil yang paling menunjukkan. Adal itu yang paling menunjukkan. Dalil yang paling menunjukkan ala kasrati mahfudhihi, yang paling menunjukkan atas banyaknya hafalan beliau minas sunnah, wa sa'at ilmihi bil Quran, dan luasnya ilmu beliau dalam Quran, wa rawa anhu Umar wa Utsman wa Ali wa Ibn Auf, dan meriwayatkan dari Abu Bakar sekian sahabat. Jadi sekian sahabat, ada yang meriwayatkan hadis tidak langsung dari Nabi, tapi melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Minhum man rawa anhu, meriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Ibn Auf, wa Ibn Mas'ud, wa Hudzaifah, wa Ibn Umar, wa Ibn Zubair, wa Ibn Amr, wa Ibn Abbas, wa Anas, wa Zaid bin Thabit, wal Barra ibn Azib, wa Abu Hurairah, wa Uqbah ibn al-Harith, wa Abdurrahman ibnuhu, wa Zaid ibn Arqam, wa Abdullah ibn Mughaffal, wa Uqbah ibn Amir al-Juhani, wa Imran ibn Husain, wa Abu Barzah al-Aslami, wa Abu Sa'id al-Khudri, wa Abu Musa al-Ash'ari, wa Abu Tufail al-Laythi, wa Jabir ibn Abdullah, wa Bilal, wa Aisyah ibnatuhu, wa Asma ibnatuhu. Baik, sekian banyak sahabat, wa sahabiyat, anaknya mengambil dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu riwayat, menunjukkan bahwa Abu Bakar alimun wa hafidh. Wa minat tabi'in, dan di kalangan tabi'in yang sempat mengambil dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu
adalah Aslam Maula Umar, wa Wasit Al-Bajali, wa khalaiq, dan beberapa orang radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qad ra'aitu an asrud hadithahu huna, dan aku melihat perlunya aku sebutkan hadis-hadis beliau di sini. Ala wajhin wajiz, tetapi dengan cara ringkas. Dengan cara ringkas. Mubayyinan aqba kulli haditsin man kharrajahu, dengan menyebutkan di belakangnya siapa yang mentakhrijnya dalam kitabnya, atau siapa yang mengeluarkannya dengan sanadnya kepada Abu Bakar. Wa sa'ufriduha bituruqiha fi musnadin insyaallah, dan saya akan sendirikan dengan jalan-jalannya, dengan sanad-sanadnya dalam musnad tersendiri, namanya Musnad Abu Bakar, insyaallah. Maka dari mulai halaman ini, halaman berikutnya, halaman berikutnya, halaman berikutnya, halaman berikutnya, 3 lembar 2 halaman. 3 lembar itu berarti 6 halaman, 6, 7, 8, 8 halaman, 8 muka, 8 muka, semuanya hadis-hadis Abu Bakar disebutkan dengan ringkas. Ya. Kita baca sebagian saja, kemudian kita tutup. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Yang pertama, hadis hijrah yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. La hijrata ba'dal fathi, sepertinya begitu. Yang kedua, hadis al-bahr, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, dikeluarkan oleh Daruqutni dengan sanadnya sampai ke Abu Bakar. Hadis siwak, mutahhiratun lil fam mardatun lirrabb, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Bakar Siddiq. Yang keempat, hadis anna Rasulullah SAW akala katifan thumma shalla wa lam yatawadda, Nabi pernah makan katif, paha kambing, kemudian salat dan tidak berwudu lagi. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Ya'la. Yang kelima, hadis la yatawadda'na ahadukum, la yatawadda'anna ahadukum min ta'amin akalahu hillun lahu akluhu, Al-Bazzar. Hadis tidak ada wudu atas salah seorang kalian dari makanan yang dimakannya yang halal. Karena ada orang yang berpendapat bahwa sehabis makan daging unta harus berwudu lagi, atau memakan daging yang dibakar dengan api harus wudu lagi. Ma masathun nar, ya tawadda ma mas al-wudu mimma masathun nar, berwudu dari apa yang tersentuh api. Ternyata diriwayatkan dari beliau, wallahu taala alam, enggak disebutkan kedudukan riwayatnya, tidak perlu berwudu salah seorang kalian dari sesuatu yang dimakannya kalau halal. Pokoknya kalau halal yang dimakannya enggak perlu berwudu. Sehingga sebagian mereka, para ulama menyatakan bahwasanya habis makan unta itu berwudu kembali dianjurkan, bukan diharuskan. Yang ketujuh, kecuali madhabnya Hambali, madhab Hambali menyatakan batal wudunya. Yang keenam, hadis naha Rasulullah SAW an darbil musallin, Abu Ya'la wal Bazzar. Hadis akhir, salatan sallaha Nabi SAW khalfi fi thawbin wahid. Salat yang dikerjakan oleh Nabi SAW dalam keadaan dengan satu pakaian. Barang siapa yang memiliki satu pakaian, hendaklah ikatkan di pundaknya. Kalau 2 pakaian, satu disarungkan, satu diselendangkan, seperti pakaian ihram. Kalau ternyata punya 1 lembar saja, maka letakkan di pundaknya. Dan Nabi SAW pernah memakai 1 pakaian, menutup auratnya. Baik. Fahada barakallahu fikum, kaitannya dengan fiqh
adalah masalah perintah untuk menutup pundak walaupun punya satu pakaian. La salata liman lam yadha' ala atiqihi syai'. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak meletakkan sesuatu di pundaknya. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedelapan, man sarrahu an yaqra'al Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra' ala qira'at Ibni Ummi Abdin. Itu juga riwayat dari Abu Bakar Siddiq. Siapa yang ingin membaca Quran fresh, ghaddan itu fresh, segar, seperti aslinya. Kama unzil, seperti turunnya. Maka bacalah dengan bacaannya Ibnu Ummi Abdin. Julukannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Ummi Abdin. Ini juga hadis dari Abu Bakar Siddiq dari Rasulullah SAW. At-tasi' yang kesembilan, bahwa qala, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, alimni du'aan ad'uhu bihi fi salati. Ajari aku doa yang aku akan berdoa dengannya dalam salatku. Qul, kata Nabi, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bukhari wa Muslim. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Dan sungguhnya tidak akan ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan darimu. Dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Al-ashir yang ke-10. Man sallat subha fahuwa fi dhimmatillah. Fala taghfirullaha fi ahdihi. Faman qatalahu talabahu Allah hatta yakubbahu fin nari ala wajhih. Siapa yang salat subuh dalam riwayat berjamaah di masjid, fahuwa fi zimmatillah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kalian melanggar jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membunuhnya, talabahu Allah hatta yakubbahu finnar. Siapa yang membunuhnya, maka niscaya Allah akan menuntutnya, mencarinya dan kemudian menyungkurkannya dia dalam neraka dengan wajahnya. Berarti siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, beriwayah, Allah jamin dia, Allah jaga dia seharian. Siapa yang berani membunuhnya, Allah langsung akan membelanya. Allah akan sungkurkan yang membunuhnya ke dalam neraka Jahannam. Inilah yang pernah diucapkan oleh Hajjaj Ibn Yusuf At-Taqafi di masa-masa ilmu merata di masyarakat. Dari mulai ulamanya, penguasanya, rakyatnya, petaninya, sampai nelayannya, semuanya menghafal ilmu, menghafal hadis. Sehingga ketika Hajjaj ruya, saya kasih sikotut tamrid, artinya konon diceritakan, karena saya tidak tahu riwayatnya, tapi disebutkan ma'ruf, masyhur. Ketika Hajjaj Ibn Yusuf dalam keadaan tenggelam, ada nelayan yang menolongnya. Heran dia. Karena Hajjaj Ibn Yusuf terkenal kejam, jahat, bengis, banyak membunuh rakyatnya, zalim. Ditolong oleh nelayan tadi. Kata Hajjaj Ibn Yusuf, kau tahu siapa aku? Aku tahu. Kau Hajjaj Ibn Yusuf, al-zalim, katanya. Kenapa aku diselamatkan olehmu? Karena aku tidak mau engkau mati syahid. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal dalam keadaan tenggelam maka dia syahid. Aku tidak mau kau syahid. Kata Hajjaj, kau salat subuh jamaah di masjid.
Iya. Kenapa emangnya? Aku selalu berjamaah. Selamat kamu. Kalau tidak, aku akan penggal lehermu di sini. Tetapi selamat kalau tidak aku penggal, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan dijamin oleh Allah. Dan siapa yang membunuhnya, maka dia akan dituntut oleh Allah Taala yaumul qiyamah, akan disungkurkan dalam neraka Jahannam. Hadis dijawab dengan hadis. Dulu di masa dari mulai pemerintahnya sampai nelayannya, semua hafal hadis. Ya. Tidak seperti sekarang. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.